Hai gengs, gimana kabar kalian? Harus tetap sehat dong. Di kesempatan kali ini juga balik lagi nih buat kalian semua dengan membawa sebuah alur cerita film horor Indonesia terbaru yang berjudul Tumbal Kanjeng Iblis. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ingin mencari kakaknya yang telah menghilang 2 tahun lamanya. Namun wanita tersebut malah terjebak dalam sebuah kos-kosan yang mencari tumbal manusia. Mengerikan gak sih? Simak sendiri aja deh kisahnya. Film diawali dengan keluarga seorang wanita muda bernama Tia yang sedang berduka, di mana kakaknya yang bernama Putri meninggal dunia. Di saat jenazah Putri dikelilingi para warga yang bertakziah, tiba-tiba lampu rumah Tia malam itu mati mendadak. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba terdengar para petakziah dari membaca Yasin berubah haluan jadi membaca mantra aneh. Tia memanggil-manggil bapaknya yang bernama Yusuf, namun tak ditanggapi. Bapak. Dan malah Pak Yusuf berteriak di tengah-tengah kesunyian. Jenazah Putri juga mendadak kejang-kejang seperti kena ayan. Tia mendengar sang bapak memintanya pergi, lalu dia dikagetkan dengan jenazah Putri yang sudah duduk di hadapannya. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi Tia saja. Setelah bangun, Tia segera menyiram tubuhnya di kamar mandi. Lalu samar-samar Tia mendengar suara rintihan Putri yang meminta pertolongannya. Tia memukul-mukul kepalanya seakan tak percaya dengan suara itu. Setelah dia membuka tirai kamar mandinya, Tia mendengar bapaknya yang ada di kamar berteriak seperti ada yang mengganggunya. Tia segera menghampiri sang bapak dan mendapatinya seperti ada yang membuat Pak Yusuf ketakutan. Pak Yusuf memaksa agar Tia pergi karena setiap yang dekat dengannya pasti akan mati. Semua yang dekat Bapak pasti mati, Tia. Kamu harus pergi. Tapi entah kenapa, beberapa saat kemudian Pak Yusuf seperti kesurupan dan melarang Tia pergi karena apa yang terjadi adalah hukuman. Ini adalah hukuman. Jangan pergi. Memang saat itu Pak Yusuf sedang sakit aneh. Badannya melepuh penuh belatung kayak kena guna-guna. Tiba-tiba muncul sesosok pria aneh di hadapan Tia yang memintanya agar mencari kakaknya atau bapaknya akan mati. Cari kakakmu. Cari. Waktu bapakmu mati. Esok harinya Tia membawa bapaknya ke rumah sakit, sementara dia sendiri berada dalam bus untuk mencoba mencari sang kakak. Berbekal sebuah foto, Tia berhenti di terminal lalu oper naik ojek agar lebih mudah menemukan alamat yang dia cari. Kebetulan sekali Pak Ojeknya tahu alamat yang dituju oleh Tia dan segera mengantarnya. Tia diturunkan di sebuah rumah tua yang sepertinya sudah terbengkalai dan mirip seperti yang ada di foto yang dibawa Tia. Setelah itu, Tia memutuskan untuk mencari kos-kosan di daerah situ. Masih diantar oleh Pak Ojek, Tia diturunkan di sebuah rumah yang cukup besar dan disambut oleh seorang pria bernama Janu. Dia lalu dipanggilkan ibu pemilik kos yang bernama Rosa. Bu Rosa terlihat sangat ramah pada Tia dan segera menunjukkan kamar yang kosong. Pada Bu Rosa, Tia mengaku akan mendaftar kuliah di kampus USISI yang tak jauh dari rumah itu. Karena biaya sewanya sangat murah, cuma 250.000 per bulan. Dengan fasilitas yang lumayan oke, Tia pun bersedia tinggal di sana. Tia juga diperkenalkan dengan suami Bu Rosa yang bernama Jeffrey. Entah punya maksud apa setelah Tia masuk ke kamarnya, Rosa dan Jeffrey memasang senyum yang mencurigakan. Tia diantar ke kamarnya oleh Janu, tukang kebun milik Bu Rosa. Tepat di kamar Tia, ada sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Tapi saat dia menanyakannya pada Janu, pria itu tak mengatakan apapun dan malah mengalihkan pembicaraan lalu menyingkir gitu saja. Setelah itu, Tia dikagetkan dengan munculnya wanita tua sebut saja Mak Ngatiem yang selesai menyiapkan kamarnya. Di situ Mak Ngatiem menjelaskan pada Tia bahwa ada aturan yang harus dipatuhi oleh para penghuni kos, di mana setahun sekali Bu Rosa dan keluarga besarnya suka ngumpul dan makan bersama di tempat itu. Untuk itu,
Para penghuni kos diminta untuk meninggalkan tempat itu selama 1 hari. Dan kalau dihitung, acara itu kurang 2 minggu lagi. Aneh kan? Harusnya diajak makan bareng dong, kok malah disuruh pergi. Malamnya Mak Ngatie menghitung nyanyian Jawa yang sedikit bikin bulu kuduk merinding. Luweh-luweh atine limbung. Di saat yang sama ketika Tia beres-beres, tak disadari ada seorang pria yang mengawasinya dari luar jendelanya dan pintu kamar Tia mendadak terbuka. Pintu yang ada di depan kamar Tia tiba-tiba seperti rubrik yang bergerak-gerak. Tia mencoba mendekatinya, namun dia kembali masuk saat ada penghuni kos lain yang melihatnya. Sementara itu Janu menghampiri pria yang mengawasi Tia tadi. Pria yang rupanya bernama Nathan itu meminta Janu membuat Tia agar meninggalkan tempat tersebut. Karena sebelumnya Nathan sudah melarang Janu agar jangan sampai ada penghuni kos wanita baru lagi di sana. Kebetulan saat itu penghuni kos yang bernama Nina melihat obrolan Janu dan Nathan. Ketika Nina berusaha mendekat, mereka kemudian langsung menyingkir. Esok harinya, Tia datang ke kampus untuk mencari tahu tentang keberadaan kakaknya yang memang dulu kuliah di sana sebelum menghilang. Tia lalu membawa berkas-berkas milik sang kakak. Kemudian tak sengaja dia bertemu dengan Nina. Mereka pun berkenalan. Nina kebetulan juga kuliah di UCC, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya di jurusan Antropologi, yang juga sedang menyelesaikan skripsinya. Bu Rosa yang saat itu di rumah memberikan seekor kelinci entah pada siapa yang bersembunyi di dalam ruangan yang gelap. Sayangnya makhluk di dalam ruangan itu menolak binatang lucu tersebut dan meminta santapan lain. Ini kamu gak mau? Nanti ibu bawakan yang kamu mau. Tapi ngerinya, Bu Rosa juga doyan daging kelinci itu mentah-mentah loh. Siapa sih dia sebenarnya? Bu Rosa memanggil makhluk yang belum terlihat dengan sebutan anak. Apakah itu memang anaknya? Tapi kok makan daging mentah? Ternyata Bu Rosa dan suaminya adalah manusia buruk rupa yang bersekutu dengan iblis yang disebut Kanjeng untuk memperkaya diri dan hidup abadi serta menyempurnakan wujudnya yang amburadul. Malam itu saat Tia sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba dia mendengar suara panggilan bapaknya. Tia keluar dari kamarnya dan melihat Pak Yusuf seperti berdoa memohon agar jangan menghukum anaknya. Hukum saya saja, jangan anak saya. Beberapa saat kemudian Pak Yusuf ditarik oleh makhluk tak dikenal. Tia berusaha mengejarnya namun bapaknya sudah menghilang. Dia bertanya pada Janu, tapi pria itu malah meminta Tia agar pergi dari sana. Pergi dari sini, saya sedang membersihkan darah. Di sini banyak darah. Tia yang ketakutan kemudian ditenangkan oleh Nina. Di situ Tia lalu bercerita bahwa dia sebenarnya mencari kakaknya yang hilang 2 tahun tanpa kabar. Selama 2 tahun itu, Putri selalu datang di mimpi Tia meminta bantuannya namun tak pernah datang lagi selama Tia ngekos di sana. Justru Tia didatangi oleh bapaknya terus-menerus. Tia merasa bahwa bapaknya ada hubungannya dengan tempat itu. Nina diam-diam mengirimkan foto bapaknya Tia yang ditunjukkan padanya ke nomornya sendiri tanpa sepengetahuan Tia. Sementara itu Rosa merasa seperti mengenal Tia. Dia bilang pada Jeffrey, ada sesuatu tentang Tia yang membuatnya gelisah. Tapi Jeffrey tak memperdulikan itu, karena menurutnya Kanjeng Iblis telah mengirimkan Tia sebagai tumbal untuk menyempurnakan anaknya. Kira-kira seperti apa toh anak mereka? Tapi di sisi lain, Jeffrey tahu bahwa Nathan telah mempengaruhi Janu agar membuat Tia pergi dari sana. Rosa lalu meminta Jeffrey untuk mengurus Janu, sementara dia sendiri akan mengurus Nathan yang merupakan anak kesayangan Kanjeng Iblis. Ketika Tia sedang berbaring malam itu, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dan memasukkan selembar kertas dari bawah pintunya. Tia mencoba mencari siapa yang mengirim tulisan itu, namun dia tak melihat siapapun di luar kamarnya. Dia lalu mengetuk pintu kamar Nina tapi juga tidak dibukakan. Tia kemudian melihat isi kertas itu yang ternyata tertulis bahwa kutukan itu dimulai dari kos tersebut dan Tia diminta untuk segera pergi. Ternyata Nina datang ke rumah dosen pembimbingnya untuk menunjukkan simbol yang ada di belakang foto Pak Yusuf
memiliki kesamaan dengan simbol yang dia gambar. Dosen itu pun membenarkan bahwa itu memang benar simbol tentang pengabdian kepada Kanjeng Iblis. Rupanya mereka sudah melakukan ritual sesat itu sejak abad ke-8 supaya panjang umur, kaya raya, dan awet muda. Siapapun yang sudah terlanjur masuk ke dalam sekte itu tidak akan bisa keluar kecuali mati. Di saat yang sama, Jeffrey berusaha membuat Janu takluk atas perintahnya dengan merobek kakinya. Pak dosen juga menduga bahwa bisa jadi benar penelitian yang dilakukan Nina ada hubungannya dengan hilangnya para mahasiswa beberapa tahun terakhir ini. Karena ritual mereka membutuhkan korban. Nina lalu ditunjukkan kaset-kaset rekaman mantra, salah satunya mantra pengabdian pada Kanjeng Iblis. Nina juga diingatkan semakin dia dekat maka semakin ada yang merasa terganggu dengan usahanya dan dikhawatirkan mereka akan memburu Nina. Setelah itu Nina nekat mendengarkan dan menirukan rekaman mantra tersebut. Pada saat Nina akan meninggalkan rumah dosennya, dia sempat menelepon Tia. Akan tetapi, suara Tia berubah jadi mantra yang tadi dia dengarkan, yang ternyata di belakang Nina ada Rosa yang duduk di sana. Tia kemudian memutuskan untuk pergi dari kos tersebut. Tapi tanpa sengaja, dia melihat Rosa membawa wanita hamil ke rumahnya. Tia pun segera bersembunyi, namun entah dari mana asalnya, tiba-tiba Rosa berada di belakang Tia dan mengagetkannya. Terpaksa Tia gagal jadi pergi dari rumah itu dan kembali ke kamarnya. Dia kemudian mengetuk pintu kamar Nina, tapi lagi-lagi masih juga tidak dibukakan. Tia lalu melihat ada Nathan yang mendekatinya. Tapi saat dia menoleh, Nathan sudah menghilang. Sementara itu Jeffrey dan Rosa sudah menghabisi ibu hamil yang dibawa Rosa dan menyiapkan janin bayi itu untuk anaknya. Rosa segera memberikan janin yang sudah dia download dari wanita malang untuk anak iblisnya. Ternyata bocah berbadan menyeramkan itu sangat lahap dengan Fred Orok yang diberikan ibunya. Merasa sudah bisa mengendalikan anaknya, Rosa dan Jeffrey berniat mempercepat ritual untuk menyempurnakan tubuhnya. Kabar itu pun langsung diumumkan oleh Mak Ngatiem bahwa acara tahunan Rosa segera dilakukan besok. Tia lalu mendapat kabar dari rumah sakit bahwa bapaknya terus-menerus histeris dan keadaannya semakin memburuk. Gadis itu pun semakin bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Nathan mengetuk jendela kamarnya yang meminta Tia agar mengikutinya. Rupanya Nathan tahu apa tujuan Tia dan kenapa dia bisa sampai di tempat itu yang ternyata juga sama seperti apa yang dialami Putri. Nathan bilang bahwa sebenarnya Putri sudah mati dijadikan tumbal oleh Rosa, sama seperti apa yang akan dilakukan pada Nina. Dan bisa jadi Tia sendiri akan bernasib sama jika dia tidak segera pergi dari tempat itu. Tia semakin bingung saat Nathan bilang bahwa bapaknya sudah benar pergi dari tempat itu. Bapak siapa yang Nathan maksud? Nathan juga minta agar Tia menjauhi bapaknya jika ingin selamat. Belum selesai bicara, tiba-tiba Nathan membekap Tia sambil bilang bahwa dia tidak ingin gagal menyelamatkannya. Siapa sih Nathan sebenarnya? Malam itu Tia mendekati pintu yang ada di depan kamarnya. Dia nekat membuka pintu itu dan memasukinya. Di sana dia melihat seorang wanita menangis histeris sambil menutup wajahnya. Ketika Tia mendekatinya, tiba-tiba ada sesuatu yang menggedor dari dalam lemari yang ada di ruangan itu. Wanita misterius itu kemudian menunjuk ke arah lemari dengan histerisnya meminta pertolongan Tia. Tia yang ketakutan ngesot-ngesot mundur dan di belakang Tia berdiri sesosok pria menyeramkan yang mengatakan bahwa keluarga Tia punya hutang. Keluarga kalian punya hutang. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi Tia belaka yang sedang berada di dalam bus. Di situ pun Tia kembali diteror pria yang ada di dalam mimpinya dan menyuruh Tia agar mencari keluarganya. Cari keluargamu. Anehnya tiba-tiba karcis yang dipegang Tia sudah tertulis perintah Tia agar mengabaikan mimpi-mimpi itu. Tibalah hari ritual sesat akan segera dilakukan. Janu menyuruh semua penghuni kos agar cepat meninggalkan tempat itu sementara. Akan tetapi bukannya pergi, Tia malah kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Nina. Sayangnya Nina tidak berada di kamarnya setelah Tia mendobrak pintunya. Dia lalu kembali ke kamarnya dan menemukan sebuah rahasia besar di balik lemari yang pernah ada di dalam mimpinya.
di mana di belakang lemari itu ada tulisan seperti ini. Ternyata Nathan adalah anak dari pernikahan Rosa dan Yusuf. Sementara itu Nathan yang berada di kamarnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan pisau aneh. Namun tiba-tiba Rosa muncul di belakang Nathan dan langsung mencekiknya dari jarak jauh. Rosa kecewa karena Nathan dianggap berkhianat atas kehidupan yang diberikan oleh Kanjeng Iblis. Nathan memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan ibunya sehingga dia ingin mengakhiri segalanya. Sedangkan Nina tanpa sepengetahuan Tia sudah siap dijadikan tumbal oleh Rosa. Tia diam-diam mengambil pisau di dapur. Setelah itu, dia melihat ada sosok pria yang masuk ke kamar Rosa. Di sana Tia tak sengaja menemukan foto bapaknya bersanding dengan Rosa. Dan tiba-tiba ada ruangan lain yang terbuka di kamar tersebut. Tia nekat memasuki kamar yang seperti dikhususkan untuk anak-anak. Benar saja, rupanya itu adalah kamar anak Rosa yang berwujud iblis hasil pernikahannya dengan Jeffrey. Tiba-tiba Rosa muncul dan mencekik Tia. Rosa tahu kenapa Nathan ingin menyelamatkan Tia, yang tidak lain karena Tia adalah saudara tunggal ayah dengan Nathan. Dan Rosa sepertinya memiliki dendam tersendiri dengan ayahnya Tia. Untungnya Jeffrey datang dan menenangkan Rosa sehingga Tia terlepas dari cekikannya. Akan tetapi, Tia sudah terlanjur pingsan saat itu. Setelah itu Jeffrey menyeret tubuh Tia dan digantung di gudang bersama Nathan. Jeffrey sendiri berkeinginan memusnahkan semua keturunan Pak Yusuf, termasuk Tia dan juga Nathan. Setelah Jeffrey menyingkir, Nathan mencoba menyadarkan Tia. Di situ Nathan marah-marah pada Tia karena mengabaikan peringatannya agar meninggalkan tempat itu. Nathan juga menjelaskan pada Tia bahwa dirinya adalah keturunan dari Rosa dan Yusuf, ayahnya Tia. Hasil pesugihan dari Kanjeng yang disempurnakan dengan balasan banyak nyawa manusia. Dan sekarang mereka akan melakukan pengorbanan lagi untuk anak Rosa dan Jeffrey, yaitu Abdi. Sementara itu, Mak Ngatiem meminta Janu untuk segera membebaskan Nathan dari kutukan. Tapi apa yang terjadi? Janu malah menggorok leher pemuda tersebut. Di saat yang sama, Rosa merasa kesakitan saat Nathan telah tewas malam itu. Dia ternyata merasa saat maut mengambil putranya tersebut. Jeffrey pun berusaha menenangkan Rosa karena harus segera menyelesaikan ritual itu. Ketika Nathan diturunkan dari gantungan, tubuh pemuda malang itu pun langsung disantap oleh iblis penghuni tempat tersebut. Tak lama setelah itu sanak saudara Rosa pun datang untuk menjalankan ritual. Sedangkan Tia yang sudah tergeletak di lantai, dia dihampiri oleh bapak-bapak salah satu anggota sekte sebut saja Pak Tarno. Pria itu ternyata orang yang telah menuntun Tia dan Putri hingga bisa sampai di tempat terkutuk itu yang menyamar sebagai tukang ojek. Tapi karena waktu itu Putri menolak kemuliaan yang ditawarkan, entah apa itu, sehingga Putri harus bernasib naas. Pak Tarno bilang bahwa keturunan Pak Yusuf sudah terikat dengan Kanjeng Iblis. Semuanya berasal dari Pak Yusuf sendiri, yang merupakan pengabdi Kanjeng Iblis paling setia. Di saat muda, Yusuf dan Rosa adalah pasangan suami istri yang mengadakan perjanjian dengan Kanjeng Iblis. Mereka membentuk sekte baru untuk mendapatkan kekayaan dan kesempurnaan. Karena semua itu, Rosa menjadi serakah dan menumbalkan banyak kaum wanita muda. Tapi ternyata Pak Yusuf tidak suka dengan hal itu, sehingga dia pergi meninggalkan Rosa. Yusuf lalu jadi manusia normal dan menikah dengan ibunya Tia. Namun akibat meninggalkan Kanjeng Iblis, hanya membuat Pak Yusuf sengsara karena kutukan. Dan kutukan itu akan mengikuti seluruh keturunannya. Sampai pada akhirnya Putri yang sudah berusia 20 tahun menjadi tumbal. Sekte sesat itu kini berniat menjadikan Tia sebagai pembaru bagi persatuan Kanjeng Iblis. Pria tersebut kemudian membaca mantra yang membuat Tia kejang-kejang. Di saat seperti itu, Tia melihat sosok ayahnya di kursi roda yang menangis melarang Tia untuk melakukan itu. Jeffrey kemudian membawa tubuh Nina ke meja ritual di halaman rumah. Dikelilingi para anggota sekte, ritual pun dimulai dengan membaca mantra yang diucapkan Mak Ngatiem. Raja Iblis pun datang ke tempat ritual itu dan mengambil nyawa Nina. Dari ritual itu, Rosa dan Jeffrey berharap tubuhnya akan kembali mulus.
Tapi ternyata tidak. Rupanya mereka telah dikhianati oleh Mak Ngatiem dan anggota sektenya. Tubuh Tia yang tak sadarkan diri terbang melayang ke area ritual. Mak Ngatiem rupanya ingin menjadikan Tia sebagai tempat singgah baru untuk Kanjeng Iblis. Bukan untuk menumbalkannya hanya demi menyempurnakan tubuh Rosa dan Jeffrey. Kekuatan Rosa saat itu pun juga lenyap. Setelah masuk ke dalam tubuh Tia, Kanjeng Iblis langsung mencabut nyawa pasangan suami istri tersebut. Kini Tia menjadi tuan baru buat Mak Ngatiem dan pengikutnya. Abdi, anak Rosa dan Jeffrey juga terlihat marah saat itu. Pagi harinya, mungkin terlalu capek dengan hidupnya, Pak Yusuf nekat mencabut nyawanya sendiri. Dia juga jadi santapan iblis yang menyeretnya saat dia tewas. Di akhir cerita, waktu berjalan 1 tahun kemudian, di mana Tia yang sudah mengambil alih kos-kosan tersebut kembali mencari korban untuk Kanjeng Iblis. Seperti Rosa, dia juga memasang mulut manis agar mendapatkan tumbal barunya. Dan film yang berjudul Tumbal Kanjeng Iblis pun berakhir.